Gereja saat ini mempersiapkan pelayanan ibadah online untuk sidang jemaat yang terkasih. Dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh jemaat? Pertama, pilihlah jam ibadah yang sesuai. Kedua, siapkan diri dengan berpakaian rapi dan sopan sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Ketiga, siapkan Alkitab dan alat-alat tulis yang diperlukan. Keempat, silakan duduk dengan posisi yang baik dan fokus. Hindarilah berbaring atau melakukan kegiatan yang lain. Kelima, siapkan hati dengan berdoa secara pribadi sebelum ibadah online dimulai. Keenam, ikutilah liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti berdiri, duduk, memuji Tuhan, dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Yang ketujuh, jemaat bisa melakukan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet. Kedelapan, ikutilah ibadah streaming sampai selesai dengan kerinduan yang mendalam mencari Tuhan. Dan yang terakhir, orang tua bisa mengajak dan membimbing anak-anak mengikuti video YouTube sekolah minggu yang dipersiapkan oleh gereja. Demikianlah hal-hal yang perlu dipersiapkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita angkat satu lagu pujian penyembahan yang berjudul Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu,
akan beribadah. Tolong berkati pemusik, WL dan singer Tuhan, biar berjalan dengan lancar. Kuduskan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan doa. Amin. Teman-teman yang ada di rumah, saya minta kesediaannya untuk bangkit berdiri. Kita akan menggelarkan pengakuan iman rasuli kita. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman masih tetap berdiri, kita akan menguji, memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, yaitu Great is Our God. Kau
Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Henderson. Namun sebelum itu kita menyanyikan salah satu lagi penyembahan yang berjudul Sungguh Indah. Shalom remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Tuhan, di pagi yang cerah ini Tuhan, kami boleh bersyukur senantiasa. Kami boleh merasakan anugerah Tuhan sepanjang sepekan lalu. Dan saat ini Tuhan, tiba waktunya Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan. Pakai setiap kami, baik hamba-Mu maupun kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada. Tuhan, berikan waktu kami Tuhan yang berkualitas, yaitu kami boleh mendengar firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, pagi hari ini kita akan sama-sama membuka satu firman Tuhan sebagai dasar pelajaran kita. Kita hari ini akan belajar bagaimana mengenal atau melakukan kehendak Bapa. Mari kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, 22 dan 23. Saya ulangi, Injil Matius pasal 7 ayat 21, 22 dan 23. Demikian firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan firman Tuhan ini. Katakan bagian ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita melihat banyak orang yang berseru-seru mengatasnamakan Tuhan. Nah, kalian pun seringkali seperti itu juga. Ya, kalau dalam keadaan kepepet atau mungkin ketika kamu menghadapi satu masalah, ya, kita seringkali menyebut nama Tuhan dengan sembarangan tanpa mengerti objek yang kita sembah itu siapa. Ya, semua orang, ya, manusia di dunia ini mengenal Tuhan. Bahkan walaupun ada orang yang mengatakan ateis, tidak percaya Tuhan, tetap dia mengakui keberadaan Tuhan. Tetapi kita melihat di dalam bagian ini, firman Tuhan dikatakan dalam bagian ini, Yesus berbicara kepada orang-orang yang pada saat itu konteksnya adalah orang-orang yang dikatakan nabi-nabi palsu atau hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan ajaran yang tidak benar. Tetapi juga ini berbicara kepada kita semua. Ya, ketika kita melihat dalam konteks firman Tuhan yang sudah kita baca, di situ dikatakan bukan setiap orang yang berseru atau orang yang memohon, Tuhan, Tuhan, tolong saya, ampuni saya dan sebagainya, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, agama tidak menyelamatkan. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Ya, kalau kamu andalkan Tuhanmu yang bukan yang disembah oleh nenek moyang kita, Abraham, Ishak dan Yakub, di dalam bagian ini dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Jelas dalam bagian ini, orang-orang seperti itu dikatakan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jelas bahwa kita percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah mati dan hidup bagi kita untuk selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Ya, makanya di dalam bagian ini bahwa orang-orang yang seperti itu yang mengatasnamakan agama, yang berseru-seru siang dan malam, ya, berkoar-koar mengatasnamakan Tuhan, kita tahu sendiri bagaimana mereka. Ya, tidak perlu saya sebutkan agamanya apa dan sebagainya. Ya, dikatakan dalam bagian ini tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, melainkan, nah, di sini kita lihat ayat selanjutnya, coba perhatikan firman Tuhan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Siapa ini? Apakah kita? Tunggu dulu. Belum tentu. Ya, bagaimana orang-orang yang dikatakan dalam bagian ini yang akan mendapatkan yang namanya surga? Yaitu orang-orang yang melakukan kehendak
Bapakku yang di sorga. Seperti apa mereka itu? Bagaimana mengenali, melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan sehari-hari? Itu terlihat jelas. Jangan kita mengaku sebagai orang Kristen, anak-anak remaja GKKB Siantan. Kita juga mengaku kita sebagai orang percaya, kita sudah dibaptis dan sebagainya. Tetapi Tuhan tidak mengenal kita. Celaka sekali. Apa bedanya dengan orang-orang yang dikatakan tadi, yang hanya berseru mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, ya, lalu membunuh sesamanya. Kita melihat di dalam bagian ini bagaimana mengenali atau melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, yaitu orang yang mau belajar Alkitab secara keseluruhan. Bukan hanya hari Minggu saja. Membaca firman Tuhan hari Minggu saja, itu pun jam 10.30 waktu firman Tuhan. Setelah itu Alkitabnya disimpan di laci berhari-hari. Hari Minggu baca lagi. Udah kayak jimat saja itu. Ya. Kita buka lalu kita kembalikan lagi ke tempat di mana dia berada. Tidak pernah kita baca. Makanya Alkitab kita sembarangan taruh, buang sembarangan. Coba lihat di aula ya. Di aula Yabes itu berapa banyak Alkitab sudah disimpan. Ada yang ada namanya, ada yang tidak ada namanya, ada yang baru sekali saya temukan. Di sekolahan juga, ya. Anak-anak sekolah juga seringkali Alkitabnya mereka beli dengan harga yang lumayan. Sekarang Alkitab di atas 50.000. Ya. Lalu habis itu dipakai hanya sebulan 2 bulan, habis itu lupa di mana naruhnya. Tidak menjaga merawat Alkitab. Ya. Lalu alasan lain juga, nggak perlu Alkitab yang seperti ini, sudah ada di HP. Oke. Tetapi apakah kita baca setiap hari? Pertanyaan besar. Makanya di dalam bagian ini kita harus mempelajari Alkitab secara keseluruhan. Maksudnya apa? Jangan kita hanya mengenal firman Tuhan secara sebagian saja. Ayat-ayat firman Tuhan yang menghibur saya, ayat-ayat firman Tuhan yang sesuai dengan hati saya, baru saya baca. Kalau nggak sesuai, saya nggak baca. Ya, kita melihat di dalam Alkitab ada bagian firman Tuhan yang ditulis secara hurufiah atau gamblang. Misalnya apa? 10 hukum Taurat. Jangan ini, jangan itu, jangan ini dan sebagainya. Itu secara gamblang, hurufiah. Tetapi ada yang tidak secara langsung, tetapi secara prinsip. Misalnya apa? Ya, tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang melarang merokok. Kamu carilah di dalam Alkitab, nggak ada kata merokok. Atau di dalam Alkitab tidak ada satupun ayat firman Tuhan yang berbicara mengenai kata free sex atau narkoba, nggak ada. Kamu carilah, ya. Tetapi kita melihat prinsipnya di dalam firman Tuhan itu berlaku secara etika. Yaitu kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23, di situ dikatakan segala sesuatunya diperbolehkan, boleh, semuanya boleh. Ya, kita bergaul bebas dengan orang-orang yang tidak percaya, boleh. Ya. Tetapi dikatakan benar, tetapi bukan segala sesuatunya membangun. Ya. Segala sesuatunya diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatunya berguna. Jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tetapi setiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi secara prinsip etika tidak boleh. Dan itu kita lihat di dalam Alkitab ditulis, dinyatakan supaya kita bisa tahu ini tidak boleh. Merokok itu tidak boleh, kenapa? Ya ini. Ya. Segala sesuatunya benar boleh dilakukan, tetapi bisakah membangun orang lain? Bisakah itu berguna untuk diri kita? Kita melihat di dalam bagian ini penting sekali. Jadi kita belajar Alkitab jangan hanya kita menyenangkan hati kita. Kalau tidak menyenangkan hati kita, teguran keras dalam diri kita melalui Alkitab itu menegur kita. Hari ini khotbah menegur saya. Ya, saya sudah melakukan satu zina.
saya sudah menonton video porno, aduh pokoknya ini nyinggung saya. Firman Tuhannya itu sudah membuat saya tersinggung, ya, membuat saya malu. Padahal orang lain nggak tahu dia nonton, saya juga nggak tahu dia nonton. Tetapi firman Tuhan tahu. Itulah mengubah orang tersebut. Oleh karena itu, ketika kita mendengar firman Tuhan seperti itu, kita menyadari, lain waktu saya tidak akan mau lagi. Lain waktu saya akan bertobat, saya akan berubah, mengubah hidup saya. Ya, hidup saya yang kotor penuh dengan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor. Saya ubah itu semua. Saya tidak akan lagi kecanduan nonton seperti itu. Saya tidak akan kecanduan lagi merokok. Saya tidak akan kecanduan lagi seperti ini dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Ya, melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Itu pelajari Alkitab secara keseluruhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Baca firman Tuhan setiap hari. Tidak banyak waktu. Ya, pagi hari kamu baca mungkin 1 ayat firman Tuhan, sedikit apa-apa. Ya, sedikit-sedikit jadi bukit. Pelan tapi pasti akhirnya kamu memahami kehendak Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kunci untuk mengetahui kehendak Tuhan adalah ketaatan. Kalau engkau mau jadi berkat, kalau engkau mau diberkati, ya, firman Tuhan katakan di dalam Ulangan pasal 28. Coba kita lihat Ulangan pasal 28. Di situ jelas tentang apa yang dimaksud dengan berkat. Itu orang yang mau melakukan kehendak Bapa atau mau taat perintah Tuhan, maka berkat itu akan diberikan. Ya, kalau kamu ingin berkat, ingat berkat itu bukan melulu uang. Uang itu adalah nilai yang paling rendah dari berkat. Ingat ya. Jadi uang itu paling rendah. Tapi bukan saya katakan uang itu tidak ada gunanya, berguna. Tapi nilainya paling rendah dalam hal berkat. Jadi kalau kamu meninggikan uang, salah. Memang cari uang itu enggak gampang. Siapa bilang ya, cari uang itu gampang. Ya, kita cari 500 rupiah satu hari itu enggak gampang. Benar enggak itu? Ya. Cari uang itu susah di pasar dan sebagainya. Kak Hendro itu jualan di pasar, ya kan? Cari uang 5.000, 10.000 dan sebagainya itu enggak gampang. Ya. Tetapi uang bukanlah sesuatu yang nilainya tinggi. Ya, berkat itu bukan dilihat dari uang, tetapi berkat itu adalah apa? Yaitu kita diberikan hikmat, diberikan keselamatan, sehingga kita bisa membedakan yang benar dan yang tidak benar. Itu berkat itu. Berkat apalagi kesehatan kita, dicukupkan semua kebutuhan kita. Ya, berkat apalagi masa depan kita dan sebagainya, bukan dinilai dengan uang. Banyak orang yang punya uang tetapi masa depannya hancur. Banyak orang punya uang tetapi dia tidak merasakan kebahagiaan. Jadi kita melihat dalam bagian ini. Sebaliknya, orang yang tidak mau taat, kata dalam firman Tuhan, makanya kita baca di dalam Ulangan pasal 28, di situ jelas antara kutuk dan berkat itu jelas di situ. Kalau engkau mau taat, mentaati firman Tuhan, engkau akan diberkati. Tapi kalau kamu tidak mau taat, tidak mematuhi apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan, apa yang sudah menjadi bagian yang difirmankan Tuhan, kamu tidak akan mendapatkan berkat. Ya, hidup. Jadi kita melihat dalam bagian itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu dengan banyak berdoa, bersekutu, mendengar firman Tuhan, melatih diri kepekaan rohanimu. Ya, melatih diri untuk supaya kita bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhan. Ingat Yesus ketika dia mau ditangkap, dikatakan bahwa di taman Getsemani, jadilah kehendak bukan kehendak. Secara kehendak Tuhan gak mau. Tuhan Yesus manusia biasa, walaupun dia tidak berdosa. Tapi
yang namanya menerima hukuman yang mungkin terasa sangat menyesakkan gitu ya. Dia harus ditangkap lalu mati dan sebagainya. Tentu tidak mudah. Tetapi kita melihat Tuhan berserah penuh. Ya, dia berdoa ya di salah satu batu di Taman Getsemani. Sehingga dia berdoa karena dia gentar menghadapi itu sampai peluhnya itu seperti apa? Seperti darah. Ya, peluhnya seperti darah. Kita adalah melihat dalam bagian itu bahwa dia berdoa. Jadi doa tidak mengubah kehendak Bapa, tapi mengubah kehendak kita. Kehendak Bapa itu ya seperti itu, tetap seperti itu. Tetapi yang mengubah kehendak adalah kita. Ya, sehingga kita lebih baik lagi. Karena kehendak Tuhan itu menuju satu tujuan yang baik. Tidak pernah kehendak Tuhan itu supaya kita dijerumuskan kepada hal yang tidak benar. Maka di dalam bagian ini dengar ya, supaya kita mendengar terus-menerus apa yang Tuhan inginkan. Kita terus berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan. Setiap pagi berdoa ya, mau tidur silakan kamu berdoa, menutup hari itu dengan doa dan membuka hari dengan doa. Jadi ada membuka, ada yang menutup. Jadi diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Itu firman Tuhan yang menyuruh kita. Supaya apa? Supaya kita melakukan kehendak Bapa. Supaya jangan sampai apa? Jangan sampai engkau tidak dikenal. Jangan sampai nanti suatu saat engkau dipanggil Tuhan, Tuhan tidak mengenal engkau. Kan saya sudah berseru-seru, sudah nyanyi-nyanyi, ya luar biasa, saya semangat datang ke gereja, bawa catatan, bawa Alkitab dan sebagainya. Saya sudah belajar firman Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengenal. Karena apa? Karena dalam kehidupannya dia sama sekali jauh dari apa yang Tuhan bagi. Jangan sampai seperti itu. Mau kita adalah kita semua boleh melakukan kehendak Bapa. Itu satu-satunya yang kita lakukan dalam dunia ini. Apapun yang kamu lakukan, belajar, kerja, ya, terus bermain dan sebagainya, bergaul dengan teman-teman, ingat, lakukanlah kehendak Bapa. Jangan sampai engkau meninggalkan Tuhan di tengah-tengah kesibukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan kami supaya kami selalu ingat akan kehendak Bapa dalam hidup kami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan apabila kami sudah jauh dari kehendak-Mu Tuhan. Kami sudah melenceng dari apa yang jadi keinginan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kami juga diberikan satu gambaran kehidupan yang seringkali membuat kami khawatir, takut, gentar menghadapinya. Tapi melalui firman Tuhan ini kami dikuatkan kembali supaya kami terus belajar firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dalam firman Tuhan itulah sendiri Tuhan kami memiliki kekuatan di mana kami boleh menjalani hidup kami dengan baik Tuhan. Firman-Mu Tuhan sudah selesai, tapi kami mau Tuhan, kami boleh menjalaninya Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah disampaikan, kiranya dapat menjadi berkat untuk setiap kita. Tiba saatnya kita akan melakukan persembahan. Persembahan bisa dilakukan lewat rekening atau teman-teman juga boleh menabung di rumah. Kemudian nanti diserahkan kepada pengurus. Untuk mengirim persembahan kita, mari kita mengangkat satu lagu penyembahan seperti Rusa yang Haus.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami kembali ke tempatmu ya Bapa untuk memuji, memuliakan nama Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga sekarang membawa persembahan kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati untuk teman-teman yang sudah memberi maupun belum bisa memberi ya Bapa. Kiranya Engkau tetap suci kuduskan persembahan kami, kiranya dapat berkenan kepadamu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, kiranya tidak hanya kami dengar, tetapi juga dapat kami terapkan di dalam hidup kami, dan kami dapat menjadi garam dan terang dunia ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom remaja yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Agustus, dan kita masih tetap dalam ibadah live streaming. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani hari ini, yang sudah berjerih lelah, untuk Daniel juga yang sudah belajar banyak hal. Ya, hari ini dia memulai sesuatu yang baik, belajar. Ya, bagi kalian juga yang mau ya melayani Tuhan, ya menjadi WL, singer, pemain musik, silakan kalian boleh mendaftarkan diri, ikuti ya pelayanan yang ada, belajar dari sejak kalian remaja ya, supaya kamu terbiasa lebih baik lagi ya. Walaupun mungkin ada salah satu yang kelemahanmu, jangan sampai membuat kamu gentar ya, belajar terus menerus. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama juga kembali saya mengingatkan untuk terus menjaga kesehatan, tetap ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Kondisi masih ada wabah dan sebagainya sana sini. Ya, baru-baru ini juga kota Pontianak muncul lagi, gitu ya, yang positif corona. Oleh karena itu, kalau kamu berjalan atau pergi kemana-mana, tetap pakai masker dan juga tetap mencuci tangan sesering mungkin. Itu himbauan pemerintah untuk kita semua taati. Ya, lakukan sebagai anak remaja, sebagai anak Tuhan, jangan memberontak, jangan tidak lakukan. Ya, harus lakukan supaya engkau menjaga dirimu dan menjaga orang lain. Nah, selanjutnya mengenai baptisan. Untuk baptisan, bagi kalian yang masih ingin mendaftar baptisan ya, untuk baptisan dibuka kembali ya untuk selanjutnya. Jadi batas usia ya 13 ya, 13 ke atas, nah 13 ke bawah belum bisa ya. Bagi kalian yang sudah 13, silahkan mendaftarkan diri untuk ikut katekisasi dulu ya, bersama dengan Pak Pendeta Gigan. Kamu mendaftar dulu dengan saya juga boleh, atau mungkin langsung dengan TU gereja ya. Kamu isi formulir dulu, lalu nanti ikut katekisasi. Setelah lulus baru dibaptis ya. Nah itu. Nah, selanjutnya juga kita ada ulang tahun remaja yang ke-38. Nanti bagi kalian yang ingin mempersembahkan pujian, boleh kamu kasih tahu ke pengurus ya, atau mungkin kamu ingin memberikan komentar dan sebagainya, ya silakan juga seperti itu. Nah, saya harapkan melalui momen ulang tahun kita yang ke-38 ini, dalam kondisi terbatas ini ya, kita tetap semangat melayani Tuhan, mengikut Tuhan sejak kita masih muda ya. Itu saja mungkin pengumuman dari saya. Saya akan kembalikan kepada liturgus. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menyanyikan lagu doksologi. Kudus,
Kita sama-sama berdoa. Sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami berseru di hadapan-Mu, kami sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih untuk seluruh ibadah kami, baik pujian, penyembahan kami. Tuhan biarlah berkenan di hadapan-Mu, dan firman Tuhan juga yang kembali menegaskan kami supaya kami turut akan kehendak-Mu Tuhan, melakukan kehendak Bapa yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Selama kami masih remaja, kami mau taat, kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kami mau melakukan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk, ambil satu teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Percaya mujizat.